Need assessment atau analisis kebutuhan merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau seharusnya. Nah, atau yang diharapkan dengan kondisi yang ada seperti itu. Metode need assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Lalu selanjutnya, langkah-langkah analisis kebutuhan yang digambarkan oleh Glasgow dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari tahapan pengumpulan informasi sampai merumuskan masalah. Nah, sedangkan Morrison menggambarkan need assessment ini sendiri dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai membuat laporan akhir. Nah, selanjutnya cara mengaplikasikan analisis kebutuhan dalam belajar mengajar adalah guru harus memusatkan perhatian ke arah pencapaian tujuan untuk kemudian mencari materi yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai seperti itu. Nah, setelah tujuan tercapai dan materi dikuasai, maka tinggal menerapkan strategi dan metode yang sesuai untuk diterapkan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal tentunya. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar seperti itu. Nah, lalu fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah-masalah lain seperti itu yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Setiap lingkungan pendidikan sudah seharusnya dilengkapi berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai agar keberlangsungan proses pembelajaran ini sendiri dapat terus terjaga secara berkesinambungan seperti itu. Namun seringkali hal tersebut terbentur pada minimnya dana atau finansial yang dimiliki lembaga pendidikan itu sendiri seperti itu. Nah, fungsi analisis yang ketiga yaitu menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Siswa yang mengalami masalah belajar agar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut, istilahnya yang nantinya dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa itu sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama pengajaran perbaikan seperti itu, lalu kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, dan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah melakukan analisis kebutuhan ini sendiri. Yang pertama ada memulai. Memulai di sini merupakan sebuah cara untuk melakukan aktivitas menuju suatu harapan seperti itu, keinginan dan tujuan yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan dalam aktivitas apapun harus dilalui dalam suatu proses yang membutuhkan waktu dan energi kita seperti itu. Tahapan-tahapan secara terus-menerus dilakukan hingga pekerjaan dapat diselesaikan dan memperoleh hasil yang maksimal. Tidak berbeda halnya dengan dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Nah, untuk mencapai atau memenuhi target yang diinginkan diperlukan analisis kebutuhan pembelajaran yang memadai. Namun dalam mengimplementasikan analisis kebutuhan pembelajaran tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terarah. Nah, di sini Glasgow dalam 14 buku perencanaan dan desain sistem pembelajaran menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis kebutuhan itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengumpulan informasi.
Tentu pada saat merancang pembelajaran, pertama kali seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siswa dapat mengerjakan apa, seperti itu. Siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, dan kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan tertentu terhadap karakteristik siswa tersebut. Nah, berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat tentunya dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam pemecahan suatu masalah. Nah, yang kedua ada identifikasi kesenjangan. Identifikasi kesenjangan ini menjelaskan identifikasi melalui Organizational Element Model atau OEM. Nah, dalam model OEM ini menjelaskan adanya 5 elemen pertama, yaitu input dan proses. Nah, input dan proses ini merupakan bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada, seperti itu. Sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output, dan outcome, merupakan hasil akhir dari suatu proses tersebut. Lalu komponen input. Nah, komponen input ini meliputi kondisi yang tersedia pada saat misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi, kurikulum yang ada, komponen proses. Lalu komponen proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan, yang juga terdiri atas pola pembentukan staf pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. Lalu komponen produk. Komponen produk ini meliputi penyelesaian pendidikan seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki serta kelulusan tes kompetensi. Nah, komponen output meliputi ijazah kelulusan, keterampilan, prasyarat, lisensi. Komponen outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini dan masa depan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada analisis performance. Tahap ketiga dalam proses need assessment ini adalah tahap menganalisis performance. Nah, pada tahap ini dilakukan setelah seorang desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Nah, ketika menemukan adanya kesenjangan, selanjutnya identifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan melalui perencanaan, pembelajaran, dan mana yang memerlukan pemecahan dengan cara lain, seperti itu. Seperti melalui kebijakan, pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat-alat, seperti itu. Lalu faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan dan pemahaman tersebut dapat dilakukan pada saat need assessment berlangsung, seperti itu. Analisis performance ini meliputi identifikasi terhadap guru, identifikasi saran dan kelengkapan penunjang belajar siswa, identifikasi kebijakan sekolah, identifikasi iklim sosial, dan identifikasi psikologis. Selanjutnya yang keempat ada identifikasi hambatan. Nah, tahap keempat dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya, seperti itu. Dalam pelaksanaan suatu program, berbagai kendala bisa saja muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program, seperti itu. Berbagai kendala dapat meliputi waktu, fasilitas, bahan, pengelompokan, dan komposisinya, filosofi, personal, dan organisasi, seperti itu. Nah, sumber-sumber kendala bisa berasal dari, pertama, orang yang terlibat dalam suatu program pembelajaran tersebut, misalnya guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri, seperti itu. Termasuk juga unsur orang ini adalah unsur filsafat atau dengan yang pandangan terhadap pekerjaannya, motivasi kerja, dan kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Kedua, fasilitas yang ada di dalamnya meliputi ketersediaan dan kelengkapan fasilitas serta kondisi fasilitas. Lalu yang ketiga berkaitan dengan jumlah pendanaan beserta pengaturannya. Nah, yang kelima, identifikasi karakter siswa.
Tahap kelima dalam need assessment adalah mengidentifikasi siswa. Nah, tujuan utamanya dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian dari need assessment seperti itu. Identifikasi yang berkaitan dengan siswa diantaranya adalah tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat sosial ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman, dan sikap seperti itu. Nah, lalu yang keenam ada identifikasi tujuan. Nah, Kaufman tahun 1983 mendefinisikan need assessment sebagai suatu proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan seperti itu. Lalu oleh sebab itu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses need assessment. Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain instruksional. Seorang desainer perlu menetapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, ada merumuskan masalah tahap akhir, seperti itu. Dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses dasar instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan saripati dari permasalahan yang ditentukan, seperti itu. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat, biasanya tidak lebih dari 1 sampai 2 paragraf, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pemaparan tentang need assessment dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih ada kesalahan dalam memaparkan materi need assessment. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.